Jumpa lagi di materi mobile app development atau pengembangan aplikasi bergerak di S1 Informatika UNS untuk mata kuliah semester 4 dan semester 6 pada tahun 2021 ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai SDK, kemudian tools, sistem operasi ya untuk pengembangan aplikasi mobile. Kita mulai dengan sistem operasi untuk perangkat mobile atau mobile operating system. Kita mengenal ada dua yang sangat populer, yaitu Android dan iOS. Android untuk perangkat Android, kemudian di iPhone kita punya iOS. Selain itu sebenarnya juga ada sistem operasi yang lain ya. Namun kebanyakan sudah ditinggalkan, tidak dikembangkan lagi karena kalah bersaing dengan Android maupun iOS. Contohnya dulu kita punya Windows Phone, atau ada juga yang setelah itu ya Windows 10 Mobile. Ini dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ketika itu Microsoft membeli Nokia, kemudian mengeluarkan perangkat dengan brand Lumia. Perangkat smartphone Lumia itu menggunakan Windows Mobile ya, atau Windows Phone ketika itu. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan Windows 10 Mobile. Ia mirip seperti Windows 10 di perangkat laptop. Ada ya kotak-kotak seperti itu, ini untuk memanggil aplikasi ya ini. Windows 10 Mobile atau sebelumnya Windows Phone ini kurang lebih ya sempat eksis ya sekitar tahun 2015 ya. Kemudian kalah bersaing dengan Android dan iOS, akhirnya tidak dilanjutkan pengembangannya ya, dihentikan. Supportnya berakhir pada 2020 lalu. Perangkat teleponnya tadi ya Lumia contohnya. Untuk mengembangkan aplikasi di Windows 10 kita menggunakan platform .NET dari Microsoft. Jadi pakai Visual Studio, kemudian bahasanya bisa pakai C#, bisa pakai yang di .NET ya, seperti mungkin kayaknya Visual Basic itu masih bisa, mungkin saya kurang tahu, kurang mengikuti ini ya di Windows Phone atau Windows 10 Mobile. Kemudian ada BlackBerry ya. Ini ketika BlackBerry perangkatnya masih banyak yang menggunakan ya, untuk sistem operasi BlackBerry menggunakan BlackBerry OS. Kemudian sempat juga Firefox mengeluarkan sistem operasi untuk perangkat mobile yang disebut sebagai Firefox OS. Dulu ketika awal dikembangkan itu saya pernah baca dia untuk mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang web based, bisa pakai HTML5 ya kalau tidak salah itu. Kita lihat artikelnya. Ya, ini yang mengembangkan dari pengembang yang sama dengan Mozilla Firefox ya, browser Mozilla itu. Di sini Firefox ini sistem operasi yang open source untuk smartphone, tablet, dan smart televisi. Dia ini ya untuk aplikasi nanti diarahkan menggunakan aplikasi yang web based. Pertama kali diluncurkan, dirilis tahun 2013.
Namun ketika itu ini juga ini ya kalah bersaing dengan Android dan iOS, akhirnya pengembangannya dihentikan pada tahun 2016. Karena di situ waktu itu sudah banyak sistem operasi yang lain seperti iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry ya, ketika itu masih ramai sekali ya. Terus ketika itu juga kurang menarik minat dari vendor, akhirnya tadi dihentikan. Ini untuk membangun aplikasi tadi menggunakan web application pakai JavaScript dan HTML5. Selain itu bisa juga ini ya, di dunia open source itu Linux bisa juga dipasang di perangkat smartphone ya. Kita lihat artikelnya, jadi ini ada beberapa alternatif sistem operasi selain Android. Ada Plasma Mobile, lah ini dari pengembang KDE. KDE itu desktop environment di Linux. Jadi ini Plasma Mobile juga base-nya dari Linux ya, tapi dengan UI yang dikembangkan oleh KDE. Ini masih dalam tahap development, jadi belum bisa dikatakan ini ya sudah mature gitu. Bisa dicoba di beberapa perangkat ya seperti Nexus 5 miliknya LG. Kemudian ada juga Postmarket OS ya. Postmarket OS ini Linux yang sudah dimodifikasi begitu. Ini adalah aslinya Alpine Linux dikonfigurasi supaya bisa berjalan di perangkat smartphone. Tujuannya dia pengen perangkat smartphone itu bisa lebih awet digunakan, jadi tidak tiap tahun ganti, paling tidak bisa digunakan untuk 10 tahun ya. Jadi 10 tahun dengan OS yang sama, kemudian baru setelah 10 tahun ini ya dia bisa kita upgrade ya, atau kita menggunakan berganti perangkat. Jadi tidak seperti perangkat yang kita gunakan misalnya Android atau iOS ya. Jadi kalau ada versi software baru mungkin sudah tidak support lagi karena spek hardware-nya kurang sesuai ya. Tapi dengan ide dari Postmarket ini OS ini kita bisa ini mereka ingin mengembangkan environment software ya agar perangkat smartphone-nya itu bisa digunakan lebih lama ya, sampai paling tidak 10 tahun. Jadi ini bisa digunakan di perangkat smartphone yang agak lawas gitu. Idenya seperti ini. Seperti itu, tapi ya seperti yang tadi ini juga masih tahap pengembangan, belum bisa dikatakan sudah rilis final begitu. Kemudian ada dari vendor yang lain ya, ini dia pakai Linux Pure OS, itu juga bisa dipasang di smartphone. Nanti dia punya ide namanya konvergensi ya. Jadi Linuxnya dipasang di smartphone, bisa dihubungkan dengan monitor, nanti di monitor tampil Linux yang seperti di desktop gitu ya. Tampilannya kayak Linux normal yang diinstal di laptop atau di komputer. Ini vendornya namanya Purism. Terus nama Linuxnya Pure OS. Itu juga tadi base-nya Linux ya. Kemudian ada Ubuntu Touch, ini dari Ubuntu. Dia juga mengembangkan Linux untuk smartphone, tapi sekarang ini sudah diserahkan ke komunitas ya, jadi sudah tidak dikembangkan
dikembangkan langsung oleh perusahaan Canonical yang membuat Ubuntu, tapi oleh komunitas open source. Ini ada satu lagi, Lune OS. Ini basisnya Linux kernel, tapi sepertinya ini ya modifikasi dari Android. Oke, kurang lebih seperti itu tadi yang base-nya Linux ya. Kemudian yang zaman dulu juga ada dari Nokia, mereka punya Symbian. Ini ya perangkat-perangkat Nokia yang zaman dulu ya. Iya, ini seperti ini banyak digunakan di perangkat Nokia zaman dulu. Terus sebenarnya juga eh, ada di perangkat milik vendor lain ya, misalnya Samsung, Motorola atau Sony Ericsson. Symbian. Terus untuk mengembangkan aplikasinya coba kita lihat ya. Ya ini pakai Qt, pakai C++. Qt ini juga open source ya. Ini juga digunakan untuk mengembangkan desktop environment KDE di Linux. Untuk yang Symbian pakai Qt itu toolkit ya, ini untuk membangun UI. Kemudian bahasa pemrogramannya C++. Oke, itu kurang lebih review mobile operating system ya yang tadi selain Android dan iOS. Kemudian ini kita bahas sekilas tentang iOS. Ini digunakan di produknya Apple, di iPhone dan iPad ya. Tapi sekitar tahun 2019 atau 2018 ya kalau tidak salah, iOS yang dipasang di iPad itu di rebranded ya, atau dinamakan ulang ya menjadi iPad OS. Perangkat iPhone ini diperkenalkan yang pakai iOS ya. iPhone itu diperkenalkan pertama kali tahun 2007, kemudian mengawali era smartphone. Sedangkan yang iPad diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 2010. Kemudian menandai awal booming tablet PC. Untuk iOS dia punya market share pada Februari 2021 sekitar 27,33%. Ini adalah tampilan UI dari iOS versi 14. Ada ikon-ikon, kemudian ada widget, ya, ini. Kalender dan widget cuaca. Kemudian bawah ada tombol untuk telepon, browser, message, dan ini untuk player ya, ini apa itu audio atau multimedia. Sedangkan kalau kita mau mendevelop aplikasi untuk iOS, kita ini ya membutuhkan hardware keluaran dari Apple. Jadi pakai Mac. Kemudian juga kita butuh iPhone untuk menjalankan aplikasi. Bisa juga sebenarnya pakai emulator, tapi nanti tidak semua fitur bisa kita coba ya. Misalnya kayak GPS, kamera, itu tetap kita nanti butuh perangkat iPhone-nya beneran. Kemudian untuk IDE-nya yang natif ini pakai IDE namanya Xcode. Kemudian bahasa pemrograman Swift dan Objective-C. Untuk yang baru ini yang Swift ini. Kemudian bagaimana kalau kita mau upload aplikasi ke App Store ya, ini
toko aplikasi untuk iOS, kita harus berlangganan ke Apple ya, kemudian membayar $99 per tahun. Kalau kita tidak membayar ya itu kita tidak bisa mengupload, tapi kita masih bisa membangun atau mendevelop aplikasi natif iOS-nya. Hanya saja kalau mau upload ya tadi harus berlangganan. Sedangkan untuk organisasi non-profit atau yang tidak berorientasi keuntungan, kemudian ada institusi pendidikan terakreditasi atau kemudian lembaga pemerintah, bisa juga mendistribusikan atau mengupload aplikasi ke App Store tanpa harus membayar biaya langganan. Namun ini terbatas di sejumlah negara seperti Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, ya, Jerman, Israel, Italia, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan di negara kita belum bisa. Kemudian yang satunya ini kita ada Android. Ini tampilan Android versi 11. Kurang lebih seperti ini, ada tombol untuk telepon, pesan ya, terus kemudian ada Play Store ini untuk install aplikasi, ada browser, ada kamera ya, kemudian ini untuk kita melakukan searching ke Google. Sedangkan kalau tadi ya Android itu sistem operasi yang open source, development utama dilakukan oleh Google, kemudian kalau kita sebagai orang luar ya, bukan pegawai Google itu, kita bisa juga ikut berkontribusi ya, jadi apa ya istilahnya melakukan ya membantu development gitu ya, bisa juga berupa bug fixing atau kita melakukan ini ya, membantu melakukan testing ya untuk ketika setiap kali ada rilis versi baru gitu. Source code-nya dirilis ke publik, jadi tadi orang yang bukan pegawai Google tetap bisa melihat kode atau source code-nya dan bisa membantu tadi dalam proses development. Ada Open Handset Alliance, ini aliansi vendor-vendor yang mengembangkan perangkat smartphone yang menggunakan Android ya. Kemudian Android ini menggunakan kernel Linux. Untuk market share atau ini ya, persentase pengguna di seluruh dunia ada sekitar 71,9%. Ini jauh lebih tinggi dari iOS ya. Ya karena memang secara rata-rata harga perangkat Android ini lebih murah ya, walaupun ada juga yang Android yang versi mahal, tapi kalau di rata-rata masih tetap lebih murah Android daripada perangkat iPhone. Untuk development atau membangun aplikasi di Android berbeda dengan Mac tadi yang hanya bisa menggunakan Mac atau hardware buatan Apple. Untuk develop aplikasi natif di Android kita bisa menggunakan hardware apapun ya, jadi bisa yang OS-nya Windows, Linux atau Mac. Kemudian untuk menjalankan aplikasi bisa pakai smartphone-nya atau pakai emulator. Untuk IDE-nya nanti pakai Android Studio, bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Alternatif yang lain, kita bisa menggunakan framework yang berbasis JavaScript untuk membangun aplikasi Android, misalnya pakai React Native, NativeScript, atau Ionic. Untuk yang lain bisa juga pakai Flutter
atau pakai Xamarin yang ini dari Microsoft. Bisa juga pakai bahasa atau framework kayak Kiwi, ini bahasa pemrogramannya Python. Kemudian kalau kita mau upload aplikasi ke Google Play Store, kita hanya butuh melakukan registrasi satu kali dan membayar sebesar 25 US dollar. Ini juga satu kali bayar. Habis itu kita bisa mengupload aplikasi ke Play Store sebanyak yang kita mau. Oke, kurang lebih seperti itu untuk review tadi SDK dan tools untuk pengembangan aplikasi mobile secara singkat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan silakan nanti menuliskan komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.